siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, bikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, bikin gampang aja.
Kendan itu sendiri ada 3 zaman, yaitu zaman prasejarah, zaman Buddha, dan zaman Siwa. Nah, zaman prasejarah di sini terdapat 2 sarkofagus Purusha dan Perdana, dan juga ada pencetak negara yang diyakini adalah pencetak negara di Pejang, yaitu di Pura Pusah, Desa Manuabong. Nah, pada zaman Buddha, yaitu pada abad ke-10, di sini terdapat tempat pertapaan Buddha Biksu Kasogatan, yaitu di Pura Telaga Waja, Banjar Kepitu, Desa Kendran. Nah, tempat ini sampai tertulis di naskah klasik dari Empu Prapanca, Negara Kertagama, yang tertulis di abad ke-13, dan di Tanah Jawa dikenal dengan sebutan Telaga Waja. Nah, tempat di sana itu sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena tradisi ratusan tahun sebagai tempat pertapaan sudah pasti aura dari para biksu yang mencapai moksa di sana sampai sekarang masih terasa. Dan penduduk setempat mempergunakan tempat itu sebagai tempat pesucian jika odalan atau juga sebagai pengelukatan. Nah, di sana terdapat juga 3 kolam suci dan pancoran. Ya. Dan untuk selanjutnya pada zaman Siwa, di sini ada sebuah desa namanya Desa Adat Manuabo, yaitu terdapat pelinggih dari Pura Gria Sakti Manuabo, di mana Pura Gria Sakti Manuabo berdiri dengan kaitannya adalah terkait dengan cerita daripada namanya seorang Brahmana suci yang kita sucikan, yaitu Tabe Pekulun berpasangan hidup Dana Buruan. Nah, beliau mendirikan Pura Gria Sakti ini di abad ke-17 karena ada kaitan cerita dengan jasa beliau memohon air irigasi ke Danau Batur. Nah, dari sini kita akan merunut bahwa di Desa Kendan sekarang ini adalah holy water terbanyak di sini. Diapit oleh 2 sungai besar, barat adalah Sungai Tungkang dan Sungai Petanu, dan di pinggir jurangnya terdapat 11 holy water, di mana salah man
sambung dengan tim kami yang siap membantu kalian. Kapan lagi bisa beli oleh-oleh dari Bali? Karena barang-barangnya nggak dijual sembarangan. Kedengaran nggak suaraku? Halo? Oke, sudah siap ya? Jadi di sana ada beberapa barang yang bisa dibuat oleh Popdaris Desa Taro, KWT Dwi. Sekarang yang ada di Tegalalang. Di sebuah tempat namanya Ume Ceking. Ume Ceking ini tempat yang luar biasa, ownernya lokal. Jadi bagaimana community based tourism ini benar-benar menjadi satu kenyataan di Ume Ceking ini. Nah, di depan kita ada hamparan teras padi yang mana ini adalah karya luar biasa dari para leluhur kita. Beliau tanpa edukasi sedikit pun tentang konsep pariwisata, tapi para leluhur kita telah melakukan karya yang luar biasa kepada alam. Beliau merawat alam dengan sangat alami, tanpa kepentingan apapun, dan luar biasa. Kita mendapat bonusnya, kita mendapatkan pemandangan yang luar biasa, yang indah sekali, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang akan datang ke Tegalalang tentunya. Bagaimana kabar Bu Lenita? Gak sabar Pak buat main ke Tegalalang. Oke. Nah, kalau di Tegalalang ini berapa jauh dari Ubud Pak? Kalau Tegalalang dari Ubud perjalanan kalau zaman sekarang ya di era pandemi jalan kosong, melompong, nggak ada siapa-siapa, ya 5 menit udah nyampe. Oh gitu. Terus selain sawah, apa lagi yang bisa dilihat di daerah Rice Ceking, Pak? Oke, di daerah Rice Ceking, seperti yang saya sampaikan, ini saya berada di sebuah tempat namanya Ume Ceking. Ume Ceking itu adalah sebuah tempat restoran yang dibangun oleh anak-anak muda lokal Desa Tegalalang. Membangun Ume Ceking ini menjadi sebuah destinasi kuliner. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti misalnya saya didampingi nih oleh satu orang tim kami di Desa Tegalalang. Ini perkenalkan namanya. Swastiastu, selamat pagi Ibu. Selamat siang. Ya. Hai, siang Mbak. Apa kabar Ibu? Ya, buka. Kira-kira program apa yang ada di sini tuh ya nih? Lestari. Nah, jadi di Ume Ceking ini selain ada resto, kami juga ada beberapa aktivitas seperti trekking, foto selfie di bird nest or chicken nest, dan juga swing Ibu. Jadi swingnya itu ada 4 jenis, ada single, double, romantic, sama family. Dan juga ada spot fotonya itu ada 9 spot foto. Jadi kalau berkunjung ke sini selain ada
kamu bisa menikmati Balinese food dan Western food, kamu juga bisa menikmati beberapa wahana di swing dan juga foto-foto dan juga trekking. Ya, demikian Bu Lenita. Itu dijelaskan oleh yang ini nih, yang ahlinya. Jadi tadi dampingi oleh yang ahli untuk menjelaskan ini karena dia tim daripada bagaimana mengelola Umo Ceking ini menjadi sebuah destinasi yang luar biasa. Oke. Pak Pasak, ada yang nanya nih. Di Tegalalang ada penginapan nggak? Wow, kalau Tegalalang penginapannya banyak Ibu. Dari mulai homestay, oke, homestay, stay with pemangku ada, stay with a blacksmith ada, stay dengan tukang ukir ada, stay dengan tukang patung ada. Itu yang homestay. Kemudian ada yang sifatnya bungalow, bungalow ada. Bungalownya umpama terutama Tegalalang ya itu rice field view dan river view. Kemudian hotel juga tentu ada Ibu. Oh gitu. Pak Mangku. Mangku itu artinya apa? Tinggal dengan siapa maksudnya Mangku itu? Oke. Baik. Itu karena istilah Bali. Pemangku itu adalah seseorang yang telah memiliki mendapatkan izin untuk memimpin sebuah upacara keagamaan di pura. Jadi pemimpin agama kami untuk di pura itu namanya juru mangku. Mungkin kalau secara Muslim mungkin ustadz atau kiai lah. Oh gitu. Oh jadi tinggal di rumah masyarakat maksudnya ya? Ya tinggal di rumah masyarakat. Kalau road trip bagus nggak di sana? Kalau saya sebagai local boy di sini, ya masyarakat lokal di sini, tripnya saya ingin mengulang berkali-kali. Karena di samping untuk menjaga imun, bisa jalan-jalan, dapat view yang bagus, dan bonusnya oksigen. Jadi bagi kami luar biasa banget. Bagi kami aja dulu luar biasa, bagaimana yang belum pernah ke sini kan, pasti sangat-sangat luar biasa. Jadi penasaran, banyak temen yang penasaran pengen main ke... di belakangnya, view-nya, oke. Nih kemudian ada pertanyaan lagi, kalau work from Bali, WFB itu work from Bali maksudnya kali ya. Nah, sinyalnya bagus nggak? It is really good question. Tegalalang itu sebagai pusat kecamatan, pusat kecamatan. Jadi tentu pemerintah telah provide dengan koneksi internet yang unlimited, bandwidth-nya besar, jadi kecepatannya tinggi. Seperti sekarang, live-nya nggak putus-putus kan? Enggak. Siap. Ada yang tanya lagi, berapa kira-kira harga homestay-nya, Pak? Baik. Untuk harga homestay ini menyesuaikan dengan budget daripada customer. Ya, tawarannya mulai yang dari 300K sampai yang 1,5 juta K per hari juga ada. Jadi range-nya begitu tuh, tergantung budget customer. Ya, jadi kita menyesuaikan banget. Kemudian ada lagi yang tanya. Untuk COVID ini, apakah ada syarat khusus Pak untuk tinggal di sana? Untuk COVID tentu kita mengacu kepada protokol kesehatan. Pertama, ya wajib pakai masker. Kenapa saya tidak pakai masker sekarang? Karena saya hanya berdua dengan jarak saya 2 meter dengan teman saya tadi, Lestari. Kemudian tentunya jaga jarak sudah, social distancing. Kemudian bagaimana selalu mencuci tangan. Jadi semua objek wisata di Tegalalang telah menerapkan protokol kesehatan yang amat ketat. Dengan standar CHSE tentunya. Sehingga kami meyakini dengan prokes tersebut kami bisa menerima tamu dari berbagai wilayah di Indonesia, tentu tamu internasional juga. Karena berjalan-jalan ke desa itu pasti aman untuk COVID. Karena desa itu dikenal dengan low risk COVID. Ya. Jadi bonusnya oksigen banyak, COVID menjauh. Sinar matahari berlimpah, COVID takut. Ya. Oh, COVID takut di sana ya. Bapak, ini salah satu produk yang ada di GoPlay adalah Moringa Powder. Nah, dan VCO ya, disebutnya Venus Coconut Oil. Bisa cerita sedikit Pak untuk produk ini Pak? Moringa Powder itu benar-benar menjadi sebuah produk yang hari ini lagi booming. Di masa COVID lagi booming. Karena moringa itu sendiri dikenal sebagai the superfood.
mengandung vitamin C yang luar biasa berlipat-lipat dari vitamin C yang dikenal oleh masyarakat paling banyak. Jadi moringa paling banyak. Vitamin B-nya paling banyak juga. Kemudian antioksidannya tinggi banget. Jadi itu mampu meningkatkan imun kita kalau kita konsumsi moringa. Baik itu dijadikan teh, baik itu dijadikan tambahan pada menu harian kita. Kenapa saya buat dalam bentuk serbuk? Karena agar mudah diterima oleh anak-anak. Kalau anak-anak lihat sayur kayaknya mulai tidak nafsu makan hilang kan? Tapi kalau sudah dalam bentuk tepung, kita bisa jadikan noodle moringa, kita jadikan cookies moringa, kita jadikan pasta moringa, seperti itu. Ya, jadi luar biasa, moringa ini bisa diimplementasikan kemana-mana. Dan luar biasanya Ibu, Bu Lenita, jadi moringa ini salah satu ikon Kota Gianyar loh. Jadi ikon Kota Gianyarnya moringa ternyata saya nggak tahu. Oke. Nah, terkait dengan VCO, Virgin Coconut Oil, Virgin Coconut Oil ini adalah sudah diakui secara internasional memiliki khasiat dan kemampuan yang luar biasa untuk kesehatan kita. Jadi Virgin Coconut Oil ini mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita karena VCO akan menekan lemak jahat kita dan akan meningkatkan lemak baik kita. Mampu meningkatkan sirkulasi darah, kemudian mampu meningkatkan kelenturan pembuluh darah. Dan yang luar biasanya lagi, VCO adalah sebagai detoksifikasi karena mampu menangkal berbagai virus dan mikroba dan mampu meningkatkan kelenturan kulit. Jadi kulit akan jadi glowing, Ibu. Oh, berarti bisa buat saya itu ya. Tentu. Dan ini dikonsumsi bukan hanya obat luar, bukan dioleskan di luar, dikonsumsi setiap hari 2 kali pagi dan malam dikonsumsi 1 sendok makan, boleh konsumsi secara langsung atau boleh juga dicampurkan di sebagai apa namanya di fruit salad, boleh bisa dicampur di sayur mayur kita tanpa direbus, tanpa dimasak. Oke, siap. Terima kasih Pak Pasek. Jadi teman-teman kalau kalian yang tertarik dengan 2 produk ini, langsung aja klik tombol beli di barang yang muncul di layar. Di situ ada pilihannya moringa dan VCO. Terima kasih Pak Pasek. Kita akan lihat-lihat lagi tempat yang lain, tapi untuk sementara boleh kita mampir dulu ke Desa Taro? Baik, sebelum ke Taro, saya ingin menyampaikan, yuk bermain-main ke Tegalalang, karena di Tegalalang itu luar biasa banget, ya. Jadi bisa kemana-mana, akses gampang, mudah, kemudian sangat hijau, kemudian kaya oksigen, kaya sinar matahari, otomatis imun kita akan meningkat. Terima kasih, selamat siang. Jadi jangan pergi dulu, jangan lupa, masih ada tempat lain yang harus dikunjungi. Enak aja sudah pamit. Ya. Belum pamit, pasti baru mau closing statement saja, tapi belum tutup. Oke, kita kunjungin teman kita yang di Taro ya, di sana ada Pak Wardana, Pak Ketut Wardana. Hai Bapak, apa kabar? Punapi Gatra. Baik. Baik. Bapak, lagi ada di mana ini? Ya, kita perkenalkan dulu. Saya Ketut Wardana, salah seorang dari anggota Komisaris Desa Wisata Taro. Sekarang kita lagi berada di kebun organik kita, Mbak Len. Ada apa aja di kebun organik, Bapak? Yang saya lihat cuma tumbuhan. Ya, kebun organik kita ada di bawah. Kita sambil jalan dulu, sambil mau petik beberapa sayuran yang akan kita pakai untuk membuat masakan tradisional khas pedesaan, Bu Len. Apa nih, misalnya apa, Pak? Di kebun organik kita sudah menanam beberapa jenis sayuran yang biasalah yang kita pakai untuk di pedesaan. Ada salah satu yang namanya kepicung. Pucung. Ya, kepicung itu ya sejenis ini, mungkin di tempat lain beda lagi namanya, Bu Len. Ada juga pakis, bayam, ya sayur-sayuran sejenis itulah yang dikonsumsi oleh masyarakat kita, Pak Len. Oke. Kemudian ada apa lagi, Pak, di kebunnya? Juga ada terung, ada juga buah-buahan, ada rempah-rempah. Di sini buah-buahan juga banyak karena kebun kita sangat subur. Kebun organik itu kita sengaja bikin dengan
tidak menggunakan bahan-bahan pestisida. Oke. Nah, Mbak Len. Jadi hasil kebun kita bisa sehat, sampai itu juga kita bisa berkontribusi untuk menjaga alam dan lingkungan ini. Apa bedanya bahan-bahan yang tidak menggunakan pestisida dengan yang pestisida? Yang jelas kita menggunakan bahan organik sudah pasti kesehatannya lebih terjamin. Kalau kita pakai pestisida atau bahan kimia, tentunya sangat berdampak buruk terhadap kesehatan kita, Mbak Lin. Gitu. Seru ya. Halo? Halo? Iya, oke, sorry. Selain kebun organik, apalagi yang bisa kita lihat di Desa Taro, Pak? Untuk destinasi sudah pasti kita mempunyai sangat banyak sekali, Mbak Len. Sekitar 10 destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Taro. Salah satunya ya kita sekarang sedang berada di The Fireflies Garden. Ini tepatnya dengan latar belakang persawahan yang masih hijau. Di sinilah kita menerapkan pupuk organiknya, Mbak Len. Oke. Di samping itu juga ada Semara Ratih. Semara Ratih Pengelukan di sana dengan latar belakang pohon bambu. Juga ada tempat untuk membersihkan diri. Kalau di Bali itu tempat melukat namanya UN. Dipercaya bisa mempertahankan hubungan pacar atau suami istri gitu, Mbak Len. Halo, Mbak Len, tidak masuk, Mbak Len. Kenapa? Ada lagi yaitu lembu putih. Oke. Di sana tempatnya lumayan luas dengan ciri khasnya binatang yang disucikan di agama Hindu yaitu lembu putih. Salah satu peninggalan prasejarah juga, Pak Len. Oh gitu, lembu putih itu maksudnya lembunya warna putih atau bagaimana, Pak? Atau namanya saja? Tidak pasti lembu itu warnanya putih, bukan hanya sekedar namanya saja. Itulah bagi teman-teman yang belum pernah mengunjungi Desa Taro, silakan nanti luangkan waktu bersama keluarga, bersama teman dekat, biar bisa mendapat suasana yang refresh. Oke. Nah, saya dengar juga kemarin bahwa Desa Taro mendapat penghargaan untuk pengolahan sampah ya, Pak ya. Bisa sedikit cerita mengenai itu, Pak? Benar sekali. Sekarang Desa Taro menjadi salah satu pusat kajian para peneliti. Juga banyak mendapat kunjungan dari teman-teman untuk belajar gimana caranya mengolah sampah. Memang Desa Taro sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan sebuah pupuk organik juga nanti dari sana dihasilkan dari pilah-pilahan sampah itu, kemudian yang bahan yang plastik itu kita sisihkan juga, nanti sudah ada sistemnya itu, Mbak Len. Oh gitu, wow. Dan hasil dari pengolahannya itu yang dipergunakan untuk pupuk di daerah situ, gitu maksudnya, Pak? Benar sekali, itu nanti diaplikasikan di lahan-lahan pertanian yang ada di seluruh Desa Taro. Rencana kedepannya semoga semua petani bisa menggunakan pupuk organik itu, nanti di samping bisa menjaga kelestarian lingkungan juga hasil panennya sudah pasti lebih melimpah, Pak Len. Harapan kita sih itu. Wow, oke. Bapak sekarang lagi ada di The Fireflies Garden ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Di tempat yang kemarin Pak Sandiaga Uno hadiri bukan, Pak? Dikunjungi bukan? Benar, lupa saya. Di The Fireflies Garden itu salah satu juga tempat yang lagi ngehit, di mana kita di sini mengembangkan penangkaran kunang-kunang, karena semakin dunia maju ini semakin
kunang-kunang semakin langka Mbak Len. Mudah-mudahan ke depannya adik-adik, anak-anak kita bisa mengenal kunang-kunang itu secara lebih dekat. Itu harapan kita Mbak Len. Oke, siap. Keren Bapak. Buat teman-teman juga, buat informasi di Desa Taro ini ada 2 khasan. Jadi satu tempat penangkaran kunang-kunang, di mana kunang-kunang yang ada di situ adalah kunang-kunang asli dari desa itu, dari tempat itu. Jadi bukan ngambil dari tempat lain kemudian dikembangbiakan, bukan, tapi memang asli di situ. Dan mereka itu mengolah wilayahnya agar bisa ditinggali oleh kunang-kunang, karena kunang-kunang itu sangat sensitif ya Pak ya, dengan bahan kimia gitu ya Pak ya. Benar sekali. Itulah salah satu bukti nyata kalau tanah kita bersih, kita jaga dengan dengan bahan organik itu sudah pasti kunang-kunangnya mau merapat. Karena kunang-kunang sangat sensitif kulitnya Bu Len. Oh wow. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tutwardana. Dan kita sekarang mau balik lagi ke Kenderan nih. Tadi kan ke Kenderan agak terputus videonya. Nanti kita akan kembali lagi ke Taro untuk membahas mengenai masakan tradisionalnya yang ada di Desa Taro. Terima kasih banyak Pak Tutwardana. Kita ke tempatnya Pak Wayan Dumya sebentar ya. Ya, terima kasih kembali Bu Len. Ya, teman-teman jangan lupa selama acara berlangsung kalian bisa mengirimkan virtual gift untuk tur gratis hari ini. 3 pemberi virtual gift terbanyak akan mendapatkan hadiah spesial t-shirt dari Aturin untuk peringkat pertama dan masker serta gelang untuk peringkat kedua dan ketiga. Nah, untuk virtual gift ini nanti ada poinnya seperti 1 cilok artinya 1 poin, 1 pecel artinya 2 poin, 1 nasi goreng 8 poin, dan 1 martabak 30 poin. Kalian bisa lihat juga informasi ini di bagian bawah layar ya. Perhitungan akan dimulai sejak acara dimulai sampai dengan nanti kita umumkan. Nah, Pak Wayan Dumya sudah ada di lokasi. Maaf Bapak, tadi videonya agak putus, sinyalnya mungkin agak terganggu. Lanjut tuh cerita tentang sarkofagusnya, tentang Kenderan bagaimana nih? Oke, terima kasih Bu Lenita. Mohon maaf teman-teman semua. Ya begitulah kita di alam. Apalagi kita di sebuah tempat suci. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Itu sebetulnya kita sudah survei kemarin. Bahwa sinyal sebetulnya di tempat itu kuat sekali 4G. Tetapi begitu kita masuk tadi ke halaman paling dalam, di halaman paling suci dari lokasi pura tersebut, langsung sinyal kita lost. Nah itulah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Oke, kita sudah moving sekarang di sarkofagus yang kedua. Yang tadi itu adalah yang kita sebut sarkofagus purusa atau laki-laki. Yang ini disebut dengan sarkofagus pradana atau yang perempuan menurut kepercayaan orang-orang di desa adat Manuabe. Untuk sedikit saya jelaskan bahwa desa Kenderan secara administratif itu terbagi menjadi 3 desa adat, yaitu desa adat Lodlumbang, desa adat Manuabe, dan desa adat Kenderan. Nah, kita sekarang berada di desa adat Manuabe. Makanya nanti kita akan menuju ke air terjun, namanya air terjun Manuabe. Kembali kepada sarkofagus yang ada di sini, ini sangat unik. Teman-teman bisa lihat, cukup besar secara ukuran. Ini menandakan bahwa sarkofagus ini adalah berasal dari zaman batu besar atau megalitikum, di mana kalau kita lihat dari sisi periodisasi sejarah dan prasejarah, ini masuk ke prasejarah yang diperkirakan itu berasal dari sekitar 800 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Eksaknya secara nyata kita tidak bisa, karena sama sekali tidak ada data yang bisa kita temukan di sini. Hanya para arkeolog yang terjun meneliti sarkofagus ini memperkirakan saja dari jenis batunya, kemudian dari ornamennya, dan beberapa hal yang bisa diteliti secara kearkeolog itu diperkirakan ya sekitar 800 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Itu.
Jadi sarkofagus itu sejatinya adalah batu kubur. Batu kubur, jadi artinya bahwa pada zaman prasejarah di tempat ini itu sudah terdapat peradaban. Itu adalah juga sebagai bukti bahwa desa Kendran sebetulnya adalah masuk desa tua. Desa tua di mana peradaban sudah terdapat di lokasi ini. Ya, sudah terdapat di lokasi ini. Dan sesuai dengan analisis dari para arkeolog dan sudah disepakati bahwa sarkofagus ini dipergunakan sebagai batu kubur oleh atau untuk para pemimpin suku atau kepala suku atau orang-orang penting yang berada di komunitas tersebut atau di masyarakat tersebut yang sangat dihormati. Pada saat meninggal itu jenazahnya dimasukkan ke dalam sarkofagus dan kemudian dikubur. Nah, sekarang sarkofagus yang ada di sini itu ditemukan, digali, kemudian ditempatkan, diangkat tempatnya seperti ini adalah untuk sebetulnya sebagai konservasi, untuk menghormati. Jadi agar keberadaan sarkofagus ini tetap ya, dan kemudian disucikan oleh masyarakat setempat. Kedua sarkofagus ini yang Peruse dan Perdana yang letaknya paralel di kiri dan kanan kita sekarang itu disucikan oleh atau disungsung oleh Subak Ume Lawas. Jadi semua anggota Subak yang memiliki lahan di Subak Ume Lawas ini nyungsung pura ini, kedua pura ini secara berkala. Mereka melakukan upacara ritual seperti hari ini adalah hari yang cukup penting bagi masyarakat Hindu di Bali, yaitu yang disebut dengan Tumpak Kudu, ya, di mana adalah upacara khusus untuk pohon, untuk tanaman. Jadi tanaman di Bali hari ini mendapatkan blessing, diberikan upacara. Nanti mungkin di jalan bisa dilihat ada pohon dikasih hiasan, dikasih rome-rome dari pohon nenau, itu artinya penghormatan kepada para pepohonan atau tanaman yang menandakan bahwa 25 hari dari sekarang itu adalah upacara besar di Bali yang disebut Garuda. Ya. Demikian juga orang Bali, para ibu-ibu dari Subak Ume Lawas ini melakukan juga ritual ke sini. Itu mereka lewat memberikan sesaji kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar ini seperti pohon kelapa, pohon lainnya. Itu mampir mereka sini, mereka juga mengaturkan sesaji seperti yang bisa kita lihat di sini. Ini sesaji yang diaturkan oleh masyarakat sekitar ini di pagi hari tadi. Ya. Dan kemungkinan besar juga pada sore hari nanti akan cukup ramai di sini, orang datang untuk bersembahyang. Jadi tempat ini memang cukup tua, ya. Keberadaannya juga kita tidak tahu, tetapi beberapa hal juga ada dikaitkan dengan mitologi Maya dan Nawala, kemudian mitologi tentang Kebu Iwo, di mana ini yang paling, ya kita bisa bilang di desa Manuapo ini yang paling populer. Mitologi tentang Kebu Iwo tentang keberadaan dua sarkofagus ini, di mana pada zaman itu katanya konon ya Kebu Iwo diperintahkan oleh raja untuk mengangkat dua sarkofagus ini dari satu tempat, di mana tempat itu sarkofagus ini dibuat dengan tekan istilah Bali-nya, dia diangkut di pundaknya dengan menggunakan kayu kelor. Nah tadi saya dengar teman-teman ditaruh itu menggunakan kelor untuk memasak, kemudian di Tegalalang tadi ada moringa powder dan lain sebagainya sebagai dibilang sebagai superfood. Nah ini kelor juga kaitannya dengan keberadaan sarkofagus ini. Jadi si Kebu Iwo waktu itu katanya mengangkat dua sarkofagus ini di pundaknya itu dengan carang kelor atau satu batang kayu kelor itu dipotong. Nah ada pantangan waktu itu. Jadi begitu dia ngangkut itu, pantangannya adalah dia tidak boleh disapa oleh siapapun di perjalanan. Itu. Jadi sial, boleh dibilang sial. Sesampainya di tempat ini ada petani yang lagi asiknya kerja di sawahnya, itu nyapa dia, disapa dia si Kebu Iwo, dan tiba-tiba carang kelor itu
alat yang dipakai untuk legan itu, untuk ngangkut itu patah berat. Sehingga jatuhlah kanan kiri di dua tempat ini, sarkofagus ini yang tidak bisa diangkat. Dan si Kebuwu marahnya luar biasa. Wow, ini nggak benar ini. Akhirnya ditutup bahwa daun kelor atau cara kelor atau kayu kelor itu tidak boleh dipakai untuk membuat bahan bangunan. Tidak boleh. Kemudian siapa yang mengkonsumsi kelor? Tapi mengkonsumsi kelornya boleh ya Pak? Mengkonsumsi kelor boleh. 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 Bahkan Soalnya sekarang itu dianjurkan. bukan Bahkan sekarang kelor. dianjurkan. Oke. Tetapi dulu kelor itu ya dibilang bahwa kalau orang memakai kesaktian, katakan, tahu kesaktian kan? Gitu. Magis itu ya, kita tahu lah di masyarakat tradisional itu ada magis. Kalau orang mendalami hal-hal seperti itu pantang sekali untuk makan kelor. Kalau dia mengkonsumsi kelor itu udah hilang semua. Jadi sebetulnya kelor itu kita bisa hubungkan bahwa kelor itu memang superfood. Hal-hal seperti itu dia bisa hilang kalau kita makan daun kelor. Kalau kita konsumsi kelor, apalagi hal-hal yang lain, penyakit yang normal-normal itu, kalau kita secara konsisten mengkonsumsi kelor, pasti kita akan sehat. Itu. Jadi apa yang dibilang oleh Pak Pasek tadi luar biasa, benar. Jadi dengan mengkonsumsi kelor, kita akan bisa mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Gitu. Jadi itu tambahan saya, Bu Lenita. Mohon maaf tadi videonya hilang gitu karena lost. Ada hal yang mungkin yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kan 3 desa ini sedang saling bergandengan tangan dan membentuk sarana, ya Pak ya. Iya betul. Menjadi Desa Kenderan sebagai desa yang memfokuskan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian Desa Tegalalang itu manusia dengan lingkungan, dan Desa Taro manusia dengan sesamanya. Kalau boleh cerita sedikit Pak mengenai melukat. Apakah melukat itu sehubungan dengan konsep manusia dengan Tuhan? Oke. Terima kasih Bu Lenita. Kebetulan nanti kita akan melakukan ritual melukat itu di air terjun Manuabe. Kita juga sudah tiktokan sama satu keluarga gitu ya dari kemarin. Kebetulan besok saya juga mau melukat loh. Gitu. Kemudian kalau gitu kita melakukan aja pada saat kita lakukan virtual tour di sana gitu, biar adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, sebentar lagi kita akan mengunjungi mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Tetapi sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang melukat. Apa sih itu melukat? Melukat adalah pembersihan, ya, pembersihan dengan air, yaitu water healing. Itu bahasa Balinya itu water healing. Jadi tubuh manusia ini sesuai dengan kepercayaan Hindu itu terdiri dari tiga badan yang disebut dengan Trisarira, ya. Trisarira itu 3 badan. Yang pertama adalah Stula Sarira, yaitu badan kasar kita, ini bodi kita, tulang belulang, daging, air dan lain sebagainya, 5 unsur itu. Kemudian ada yang disebut dengan Suksma Sarira, yaitu badan halus, yang kita sebut sebagai ego, intelektualitas, dan lain sebagainya, itu badan halus kita, yang bisa merasakan, itu badan halus. Kemudian yang terakhir adalah badan penyebab, yaitu Atman, yaitu roh, jiwa. Jadi saat ritual melukat itu dilakukan, si roh ini, si badan penyebab ini suci, tetap suci. Tapi yang tercemar itu adalah badan halus kita. Ya, suksma sarira kita itu tercemar. Makanya diperlukan penyeimbang, ya, di mana bagi orang Bali melukat itu penting untuk membersihkan badan halusnya. Suksma sariranya itu dibersihkan dengan acara ritual melukat. Automatically juga badan kasarnya ini, bodinya itu ya dibersihkan juga. Demikian Bu Lenita, mungkin bisa dimengerti ya. Bisa Pak. Sekarang kita lihat yuk seperti apa sebenarnya proses melukat itu. Mas Roberto.
alon-alon menuju turun. Agak licin gitu ini musim sabar. Mana nih kita mau lihat proses melukat seperti apa? Apakah itu harus mandi di sembarang tempat ataukah ada tempat khusus? Nah teman-teman, jangan lupa selama acara berlangsung kalian bisa mengirimkan virtual gift untuk tur gratis hari ini. Jadi 3 pemberi virtual gift terbanyak akan mendapatkan hadiah spesial t-shirt dari Autorin untuk peringkat pertama. Dan masker serta gelang untuk peringkat kedua dan ketiga. Oke, jadi inilah. Touriners, selamat datang di air terjun Manuabe. Seperti yang kalian lihat di belakang kita, sebagai latar belakang kita adalah air terjun Manuabe. Ini adalah air terjun kebanggaan Desa Manuabe, Desa Wisata Kenrang. Air terjun ini sangat unik. Kenapa unik? Ya, karena ada kepercayaan dari masyarakat setempat bahwa air terjun ini adalah merupakan campuran atau campuan dari 7 air suci. 7 air suci itu di Bali kita kenal dengan nama tirta. Jadi ada 7 tirta yang mengalir di air terjun yang kita lihat di belakang kita ini sekarang. Nah, apa saja 7 air suci itu atau 7 tirta ini? Kebetulan di samping saya ini ada Ketua Pok Darwis kita, yaitu Pak Made Arke. Beliau yang lebih kompeten nanti menjelaskan tentang 7 tirta yang ada di air terjun Manuabe. Silakan Pak Made. Ya, terima kasih semuanya. Ya, nah di sini kita akan sedikit menjelaskan kenapa air terjun Manuabe itu beda dari yang lainnya. Ya. Di air terjun Manuabe terdapat 2 air terjun. Ini air terjun 1 dan yang sana air terjun 2. Nah, keunikannya di sini adalah di samping air terjun ini berfungsi sebagai irigasi untuk subak di Desa Kenrang, juga diyakini adalah campuran dari 7 tirta suci, yaitu Tirta Sangku, Sambung Dawa, Tirta Sudomalo, Tirta Bulan, Tirta Dadapan, Tirta Gringsing, dan Tirta Lindung Besi. Nah, masyarakat di sini meyakini jika mandi atau melukat di Manuabe Waterfall ini secara tidak langsung sudah melakukan pemulukatan. Ya, Autoriners, ini kebetulan juga hari ini kita di blessing sekali ada warga lokal yang lagi melakukan upacara pemulukatan. Ini ada satu keluarga yang lagi mempersiapkan diri. Jero Mangku lagi nangkep, istilahnya lagi mengaturkan pejati, ya, pejati. Ini maksudnya adalah minta izin teman-teman kepada yang memiliki tempat ini atau Tuhan, ya, atau sinar suci Tuhan yang duduk atau bertanah di Belingi ini. Jadi harus minta izin dulu, itu etikanya. Jadi minta izin dulu, minta restu dulu, sehingga nanti pelaksanaan pengelukatan itu bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh keluarga ini datang melukat di sini bisa terpenuhi, bisa terwujud. Nah, apa itu melukat? Gitu, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit. Melukat itu adalah pembersihan jiwa kita. Seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia itu berdasarkan kepercayaan agama Hindu itu terdiri dari tiga badan. Kita memiliki 3 badan, yaitu badan kasar, yaitu body kita ini, ya, terdiri dari 5 unsur juga. Kemudian badan halus, ya, badan halus itu
yang terdiri dari ego, spiritualitas, kemudian ada intelektualitas di situ. Itu disebut badan halus kita, yang di dalam ajaran agama Hindu disebut suksma sarira, ya. Badan kasar disebut stula sarira. Kemudian badan yang ketiga yaitu badan penyebab roh kita, itu disebut dengan atta karana sarira. Jadi badan penyebab itu yang menyebabkan manusia ini hidup, yaitu roh yang kita sebut atman, yang berasal dari Tuhan sejati. Nah, yang tadi sudah kita sebut bersama-sama, salah satu atraksi atau kegiatan berwisata yang bisa dilakukan saat otoritas berada di Desa Kendran atau mengunjungi Desa Wisata Kendran, yaitu melakukan acara atau kegiatan melungkah. Hari ini kita lakukan ini secara Hindu, tetapi kegiatan ini lebih fokus sebetulnya ke arah spiritualitas, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman dari agama lain yang meyakini memiliki kepercayaan yang sama dengan kita, meyakini bahwa badan halus kita itu bisa dibersihkan dengan kegiatan melingkar. Silakan lintas agama, karena di sini agama, baju agama kita lepas. Mau memakai acara itu silakan, mau memakai agama cara agama lain silakan. Yang pasti intinya kita melakukan pemberontakan di air. Demikian salah satu kegiatan kita hari ini. Tetapi untuk satu hal yang perlu juga kami tambahkan bahwa Kendran ini memiliki objek wisata yang lain juga. Memiliki homestay yang cukup banyak. Jadi yang mau menginap tetap tersedia di sini. Dari yang kelas biasa, kelas menengah, sampai villa pun sudah tersedia di Desa Wisata Kendran. Bahkan kita akan membranding Desa Wisata Kendran itu adalah sebagai satellite village dari Ubud. Artinya bahwa silakan tinggal di Kendran. Kalau di Ubud ada kegiatan yang begitu meriah, banyak kegiatan-kegiatan bahkan pemutaran internasional dilakukan di Ubud. Tetapi Anda ingin menikmati suasana lain, suasana pedesaan, datanglah ke Kendran. Menginaplah di Kendran, karena Kendran menawarkan sesuatu yang berbeda. Anda akan lebih nyaman untuk berkegiatan. Itu ide kami, membranding Kendran sebagai satellite village daripada Ubud. Demikian acara kita dari Kendran. Salam tangguh dari desa. Hidup pariwisata Indonesia. Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kami tunggu kedatangan Anda di Desa Wisata Kendran. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jumia, keren banget. Tuh banyak teman-teman yang komentar, katanya asik banget di Bali, langitnya beda sama Bekasi. Ya mohon maaf, di sini nggak terlalu banyak kendaraan. Dan kemudian itu bisa dilihat juga di beberapa tempat tadi, bagaimana bersihnya udara di sini. Kemudian lagi ada yang komentar pengen outing di Bali sama teman-teman kantor. Oh harus, kalian harus outing di Desa Taro. Karena di Taro itu sangat bagus sekali untuk kegiatan yang bersifat membangun.
keakraban dengan teman-teman. Di sana ada, kalau kalian mau camping, di sana ada Tegal Duku Camp yang bisa dijadikan tempat akomodasi, karena di Tegal Duku Camp juga mereka mengadakan yang namanya experiential learning. Jadi belajar sambil mengalami. Nah, sekarang tadi kita udah jalan-jalan dan tahu sedikit banyak mengenai melukat yang merupakan konsep hubungan manusia dengan Tuhan. Kita sekarang akan balik lagi ke Desa Tegalalang nih. Pak Pasek, apakah Anda di sana, Kak? Siap. Nah, di Desa Tegalalang kita akan membahas mengenai sistem subak yang merupakan konsep dari hubungan manusia dengan lingkungannya. Halo Pak Pasek. Ya. Ya, bagaimana Ibu? Jadi sebenarnya sistem subak itu apa sih, dan kenapa itu disebut sebagai salah satu konsep mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya? Ya, jadi begini, kehidupan agriculture kita, jadi Tegalalang kan base agriculture sebenarnya. Nah, base agriculture ini kita lakukan sebuah pola yang mengikuti dengan kearifan lokal yang namanya subak. Subak itu adalah organisasi para petani yang menggarap sawah, ya. Nah, dalam konsep subak itu tentu ada lahan persawahan. Lahan persawahan itu sangat bergantung pada air. Jadi proses maintenance perawatan air, kemudian sampai air masuk ke aliran persawahan masing-masing, itu ditata dengan sebuah sistem. Yang menata itu nama alon-alon bisa mas turun, agak licin gitu niki sabuk musim sabuk niki tadi nikang Pak DRT niki cuma 5 menit tuh. Nggih, kira-kira lah. Ke bawah nggih. Terus. Alon nggih. menjadi bagian daripada subak itu sendiri. Nah, peran subak di sini adalah mengatur tata pembagian air untuk masuk ke sawah. Itu sebenarnya. Oh gitu. Oh jadi subak. Kalau misalnya di konsepnya berarti berbeda dengan yang di Jawa ya. Ya Pak. Nah, jadi itu yang rice terrace itu termasuk subak, jadi Pak. Betul. Rice terrace ini adalah bagian dari subak. Tapi bagian subak mungkin subak nama subaknya tergantung nama wilayah. Jadi subak masing-masing subak kan punya wilayah sendiri. Jadi penamaannya akan sangat bergantung daripada nama wilayah itu sendiri. Nah, rice terrace ini sendiri adalah juga salah satu sistem proses persubakan. Jadi mereka akan selalu mengikuti sistem pola tanam yang mengikuti kalender lokal Bali. Oh gitu, keren ya. Selain itu Pak, di Tegalalang ada apa lagi sih selain rice terrace, atau cuma rice terrace aja nih Tegalalang isinya? Tegalalang itu mah bukan rice terrace saja. Tegalalang selain rice terrace yang sudah mendunia, yang ada lagi yang mendunia juga. Tegalalang sebagai the longest art shop in the world. Di dunia. Serius? Kita kan taunya art shop itu cuma di Kuta dan Ubud, Pak. Kenapa jadi Tegalalang? Oke, jadi begini. Adanya barang-barang di Kuta dan di Ubud, mungkin di angka 70-75% itu dibuat di Tegalalang. Selain diambil dari daerah lain tentunya. Jadi Tegalalang itu adalah sentra produksinya. Sentra produksinya dari Tegalalang untuk semua kerajinan handicraft, baik itu yang sifatnya mebel, kemudian sifatnya dekorasi, kemudian sifatnya dekorasi yang memiliki nilai fungsi, itu dibuat di Tegalalang. Wah, keren banget. Itu di mananya, Pak? Oke. Ini sebenarnya sangat unik, super unik sekali. Jadi kalau mungkin di era sekitar 5 tahun yang dahulu, di desa kami, terutama di desa Tegalalangnya sendiri, itu dikenal dengan pengrajin buah-buahan. Buah-buahan itu semua jenis buah-buahan, mau buah apapun, ada dibuat miniatur kopiannya di Tegalalang. Mau buah apel, jeruk, pisang, sampai pohon pisang, semua ada. Kemudian ada sebuah banjar lagi,
di Tegalalang memproduksi bunga. Jadi bunga tulip diproduksi, bunga anggrek diproduksi, gitu loh, bunga-bungaan yang dari kayu. Kemudian dicatnya di Tegalalang. Jadi di zaman saya kecil, saya sangat familiar sekali bikin patung. Jadi buat patung Garuda, buat patung-patung yang lain itu kita sangat familiar sekali. Jadi bukan mengeksploitasi anak-anak, tapi dari kecil kita udah melihat orang tua kita bermain pahat, bermain pisau, bermain palu. Jadi kita sudah terbiasa mendengar nyanyian itu setiap bangun pagi. Jadi takak tok itu sudah terjadi musik-musik alami kita. Wah, itu benar itu ya, berarti teater terpanjang sedunia itu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ini ada lagi pertanyaan. Tegalalang itu adalah salah satu rice terrace yang diakui UNESCO ya, Bu? Iya, salah satu ya diakui UNESCO juga. Karena sistem subaknya tadi, itu sistem subaknya itu yang tertua di dunia kalau aku nggak salah ya? Karena sistem subak kan ada di Bali. Kemudian sistem subak di Bali itu menjadi salah satu sistem irigasi yang diakui oleh dunia. Dan bahkan banyak peneliti Jepang, peneliti dari beberapa negara datang ke Bali. Bagaimana sih kok bisa aliran air itu bisa terbagi dengan sangat proporsional sekali ke masing-masing aliran petak sawah. Jadi itu luar biasa para leluhur kita membuat pembagian air yang adil dan merata kepada semua petani. Sehingga hamparan persawahan yang ada itu pasti akan mendapatkan pembagian air sesuai dengan proporsinya. Wow, keren banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau main-main ke Tegalalang, lokasinya coba Pak boleh di-guide teman-teman kita kalau misalnya dari Ubud gimana caranya ke Tegalalang? Baik, Autoriners. Jadi untuk mencapai Tegalalang sebenarnya ketika Anda jalan-jalan berada di Ubud kemudian tersesat, pasti di Tegalalang tersesat. Oh gitu. Jadi bergerak saja dari, kalau saya berbicara dari pusat kota Ubud, ada Puri Ubud, kemudian ada Pasar Ubud, melaju ke arah timur, ke arah matahari, ketemu dengan patung Arjuna yang megah, kemudian langsung belok kiri, tancap gas 7 km dari situ, udah tiba di Tegalalang. Udah disambut dengan wahana swing, wahana adventure, kemudian ada kuliner yang tentunya tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diabaikan. Jadi anak milenial berarti harus ke sini katanya Pak ya? Wajib hukumnya ke Tegalalang kalau anak milenial jalan-jalan ke Bali. Kalau belum ke Tegalalang mah belum ke Bali. Oh, belum ke Bali. Belum, kalau mau foto-fotonya bagus banget selfie-nya ya. Apa namanya, spot selfie-nya di sana ya Pak ya? Wow, bagus banget. Oke, terima kasih banyak Pak Pasek udah diceritain mengenai sistem subak di Tegalalang dan apa yang ada di sana. Teman-teman jangan lupa untuk kirim virtual gift-nya untuk mendapatkan poin. Poinnya itu 1 cilok 1 poin, 1 pecel itu 2 poin, 1 nasi goreng 8 poin, dan 1 martabak 30 poin. Terima kasih banyak Pak Pasek. Ini sekarang kita mau lanjut ke Taro nih. Di Taro katanya sudah siap-siap buat masak-masak. Kita sapa teman-teman di Taro ya Pak. Silakan. Terima kasih. Pak Tutwardana. Ya, selamat sore. Siang, udah siang nih. Udah siang, katanya lagi masak-masak ya? Ya, kita ini ya yang tadi kita petik di sayur organik kita Mbak Len nih. Ada pucung, kemudian ada combrang, ada kelapa parut yang sudah kita parut tadi, juga ada bawang merah, bawang putih, cabai, yang untuk bahan-bahan kita buat sayur urap itu Mbak Len. Wah, ternyata nggak cuma orang Sunda aja yang ditinggal ke kebun hidup, ternyata orang Bali juga ya. Mungkin ada kemiripan itu. Oke, Terus gimana nih Pak, mau bikin apa ceritanya? ini kita mau bikin proses nyukut urapnya itu Mbak Len. Ini Urap namanya. salah satu anggota Pokdaris kita juga. Hai, aduh. Lagi masak dia. Ya. Pertama itu kita iris bawang merah sama bawang putih.
Nanti mau dibikin sambal goreng ini Pak Len. Sambal goreng atau jukut urap jadinya nih? Sambal goreng itu bagian dari jukut urap. Oh gitu. Oh, oke, siap. Terus. Kemudian nanti ini bahannya kita rebus, kemudian kita juga sudah persiapkan yang sudah direbus, Mbak Len. Pak Tet, ini buat masaknya pakai ini enggak? Pakai apa MSG enggak atau perisa? Agak putus apa Mbak Len, coba diulang. Untuk masaknya ini pakai bumbu perisa enggak? Bumbu MSG? Bukan. Kita pakai yang alami. Oh, pakai alami. Kayak apa aja ya? Garam, gula, terasi goreng, kemudian kelapa parut, sama minyak asli Bali itu loh. Apa itu minyak asli Bali? Minyak kelapa asli itu yang diprosesnya secara manual itu. Oh, minyak pandusan. Nah, tandusan ya. Oh, oke. Oh, jadi itu benar-benar minyak kelapa, bukan pakai minyak olahan pabrik gitu ya, Pak? Bukan, kita pakai minyak kelapa asli, yang asli dari Taro. Bahan alami, Mbak. Ini ada pertanyaannya nih. Belinya di mana, Pak? Minyak tandusan atau minyak kelapa asli itu? Udah lama itu nggak kedengeran ceritanya. Untuk minyak kelapa aslinya kita di Tegal Dukuh ada. Kita nanti bagi teman-teman adik-adik pengunjung semua, nanti bisa beli di sana sambil membuat proses minyak tandusannya itu, Mbak Len. Langsung di eksperimennya nanti ada di sana. Oh gitu, wow keren. Jadi ke Desa Taro kita bisa melihat proses pembuatan minyak kelapanya juga, kemudian bisa beli minyak kelapa. Rasanya kayak gimana sih minyak kelapa tuh? Kalau masalah rasa itu sudah pasti lebih enak, lebih gurih. Biar tidak penasaran, semua teman-teman yang ada di Indonesia itu harus datang ke Desa Taro, makanya bisa kalau rasa. Bedanya apa dengan PCO apa, Pak? Bedanya? Yang dipakai sehari yang mana? Yang tandusan atau yang PCO? Yang tandusan. Oh, yang tandusan. Rasanya kayak apa ya? Kayak kelapa gitu kah? Agak terasa kelapanya. Lebih gurih lah. Lebih gimana rasa alam. Makanya kalau harus mencoba. Jadi nanti kalau kita main ke Taro, main ke Fireflies Garden, kita dimasakin ini nih langsung langsung ngambil bahannya dari kebun, kemudian langsung dimasakin ya. Iya. Ini untuk prosesnya sudah kita mulai, Mbak Len. Oke, siap. Gimana, Pak? Pertama tuh bahan yang tadi udah direbus, kita campur dengan kelapa parut, kita campur lagi sambal gorengnya, bawang merah, bawang putih, kemudian terasi, ada lomboknya. Mungkin yang untuk suka pedas bisa tambahin lombok lagi, tapi lomboknya sekarang kan lagi mahal, Mbak Len. Ya, kan itu tinggal ngambil dari kebun katanya. Iya, kalau di sini, kalau teman-teman kan harus beli. Dan diaduk itu loh, dicampur. Makanya kami beri nama itu jukut urap. Urap itu ya dikombinasi dicampur jadi satu. Oh gitu, oke. Nah, tercium. Udah keluar ini baunya. Wah. Cari di sana. Lapar ini. Iya. Ini prosesnya beda sama yang di Sunda ya? Ya. Jadi lapar. Mana masaknya di tengah sawah lagi katanya. Ya. Nanti bisa dikirim Gojek ini loh. Spesial buat hostnya dikirim pakai Gojek nanti. Iya, siap. Jadi masaknya di tengah sawah, makannya di tengah sawah,
ngambil bahannya juga dari kebun yang dekat dengan sawah. Wow, keren banget. Udah ngiler nih lu. Keren banget. Itu kalau misalnya pepes tumis itu apa, Pak? Pepes tumis itu. Itu apa itu? Kebetulan untuk hari ini kita tidak bikin, nanti bisa ditambah nanti di lain acara. Pepes tumis itu ya, ini bahan dasarnya ikan, itu pindang atau kombinasi nanti. Nah, ini jadinya Mbak Len. Wah, aku mau ke sana mau nyomot dulu. Sorry ya guys, aku mau pergi mau makan. Enggak deh. Keren banget. Jadi itu tadi jukut urap. Nah, sekarang untuk yang kedua kita mau bikin sambal mata. Ini juga caranya bikinnya sangat simpel, Mbak Len. Nah, temen tuh ada yang nanya di sini, gimana caranya bikin sambal mata? Yuk kita pantau di sini, kita liatin. Apa aja bahannya, Pak? Ya, untuk sambal mata ini sama yang kayak yang sambal goreng tadi, kita sediain bawang merah, bawang putih, bawang lagi, cabai, sama bahan pokok ini kecombrang atau kecicah ya. Kecombrang atau kecica. Ya, kalau kita di Jawa kenalnya kecombrang, ya. Ya, ini bahan pertama. Sama prosesnya dicampur kayak tadi. Jadi semua bahan dimasukkan ke dalam satu tempat. Satu dicampur. Percayalah, beda tangan, beda rasa ya. Beda tangan, beda rasa. Berarti patut teman-teman sebagai info aja nih, kalau di Bali uniknya memang para prianya yang pintar memasak biasanya daripada wanitanya nih. Kenapa? Kayak gak ngerti kenapa. Kayak misalnya contohnya patut ya Cak, biasanya bikin lawar itu laki-laki ya, buat acara-acara gitu ya. Ya, kalau di Bali itu kalau laki-laki itu bikin lawar itu baru semua laki-laki, Pak Len. Itu seru sekali itu kalau pas lagi ada upacara itu salah satu keseruannya kalau di Bali adalah para prianya tuh berkumpul kemudian membuat lawar. Nah, lawarnya itu ada lawar babi, lawar ayam, lawar putih, lawar merah, macam-macam jenis lawar. Oke, Pak Tut, gimana Pak Tut? Ya, dan sekarang kita proses untuk pembuatan sambal matanya. Nah, ini minyak kelapa yang saya bilang tadi, Pak Len. Oke, minyak kelapa tadi tanusan ya? Ya, kalau di Bali lebih populer itu lemis tandusan itu ya. Kemudian diremas, halus, diremas halus ya. Harus diremas, itu dicampur atau diremas? Dicampur, diremas yang agak halus lah, pokoknya jangan terlalu keras, nanti hancur dia jadinya. Oke, siap. Ya, biar seratnya ada itu. Oke. Jadi nggak perlu di atau di blender gitu ya, Pak? Nah, kalau di blender jadi sambal mata jus itu namanya ya. Jadi jus. Ini makanan khas pedesaan yang simpel sekali bikinnya, Mbak Les. Enak sekali. Bagi teman yang penasaran langsung bikin, nanti harus berkunjung ke Desa Taru. Nah, kita itu ya punya apa namanya sawah. Sudah siap ya. Ini mau diproses. Anginnya lumayan keras ini. Itu terus habis gitu dikasih garam, kasih gula, kasih apa lagi enggak? Nah, udah dicampur tadi sebelum kita mengulek. Oh. Oke. Tapi enggak ditambah MSG, micin gitu? Perisa? Tidak. Kita tidak menggunakan. Oh, baunya Mbak Leken. Wow. Ikan bakar, mana ikan bakar?
Aku selalu berpikiran tuh sambal matah itu buat aku itu paling pas kalau pakai ikan bakar. Aduh, enak sekali. Ayam goyeng, bebek goyeng. Kemudian ada menu lagi yang ketiga Bapakku. Dua aja. Yang ketiga itu tinggal tambahin nasi putih aja. Oh, nama putih. Itu aja udah bikin lapar ya. Ya Tuhan, Ya. masaknya di tepi sawah. Ya. Di tepi sawah, bahan-bahannya diambil dari kebun organik tepi sawah juga. Kalian memang harus datang ke Desa Taro. Cuma buat makan boleh. Ada apa tadi? Ada apa lagi Pak di Desa Taro selain kita wajib makan-makan di sana? Kita bisa tambahin. Inilah salah satu masakan yang kita persembahkan yang kemarin untuk Bapak Menterinya itu loh. Wah. Oke, Pak Menteri makan itu? Ya, ada salah satu masalah yang kita kasih ke beliau. Kemudian yang paling berkesan itu salah satu produk dari KWT kita, KWT Duit Tunggal Putri namanya Mbak Len. Apa tuh? Berupa minuman yang dikasih nama loloh terteran itu. Apa itu loloh terteran? Ada itunya? Kebetulan sekarang ada di kebun tadi, lupa saya ngambilnya. Itu yang coba Kakak tolong di zoom makanannya, beli dikasih lihat yang dekat. Ini yang namanya urap jukutan. Nah, teman-teman, urap jukutan beda dengan urapnya kita yang di Jawa, Sunda atau Jawa. Ini rasanya beda ini. Coba sambal matahnya, lihat sambal matahnya. Yes. Aduh, mohon maaf ya, saya tinggal dulu. Kalian nonton aja, saya mau makan jadinya. Sama ngiler jadinya ya. Sama ngiler. Beli, katanya kalau misalnya di Bali, bahkan sampai makanan pun ada filosofinya. Apakah dua makanan ini ada filosofinya, Beli? Untuk filosofi, untuk kebetulan yang ini sih filosofinya enggak terlalu masuk dia. Nah, ya salah satunya ya bikin perut kenyang itu, Mbak Len. Siap. Berarti Beli ini harus ikut lomba ikut kompetisi Bali Gastronomy Expedition biar dapat ilmunya di sana. Mudah-mudahan nanti kita mau ikut ini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Bisa bikin menu menparagraf choice. Oke. Pak Wardana, bisa bikin menu menparagraf choice nggak? Makanan yang dimakan Pak Menteri paragraf saat berkunjung ke Desa Taro. Apa aja yang kemarin beliau makan di situ? Yang kemarin itu? Ya. Nasi campur sama ayam betutu itu. Oh, ayam betutu. Semua ya. Itu dibuat sendiri sama warga desa beli atau beli ke restoran? Enggak. Kita buat di sini itu Mbak Len. Di Fireflies Garden itu sengaja dibikin menu yang spesial pedesaan untuk Bapak Menteri. Wah, dan Pak Menteri suka ya pada saat itu? Sampai habis itu. Kemudian ada lagi salah satu yaitu singkong rebusnya itu. Singkong rebus yang digoreng. Ditambahin teh hangat itu. Yes. Jadi teman-teman kemarin itu waktu Mas Menteri datang, Pak Sandiaga Uno datang, beliau itu makan malam di The Fireflies Garden di Desa Taro. Menunya yang disajikan adalah menu yang sedang dibikin oleh Pak Tut ini nih, gitu. Kemudian untuk minumannya dibuat oleh KWT Duit Tunggal Putri. KWT itu adalah kelompok wanita tani. Jadi petani-petani di Desa Taro ini yang wanitanya tidak hanya berdiam diri, tapi juga ikut berkreasi dengan makanan-makanannya, minuman-minumannya, dan kegiatan-kegiatan kewanitaan lainnya. Jadi walaupun petani, ilmu tetap setinggi langit ya. Ya, itu juga
untuk menambah uang anunya itu sakunya mungkin. Gitu. Kita ikut berkontribusi untuk rumah tangga itu Bu Len. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tut atas waktunya. Demikian teman-teman kunjungan kita ke 3 desa, Desa Kenderan, Desa Taro, dan Desa Tegalalang. Masing-masing desa itu sudah mempunyai keunikannya, walaupun banyak persamaannya. Katakanlah dari segi makanannya nih, kalian kan tadi sudah lihat makanan di Desa Taro bagaimana. Di Desa Kenderan juga ada punya makanan khususnya, di Desa Tegalalang juga ada. Nah, kalau aku ceritain di sini nanti nggak habis-habis, yang ada kalian marah-marah karena ini waktunya makan siang. Nanti akan terganggu kalau saya ceritain uniknya makanan di desa-desa ini. Nah, untuk Desa Kenderan misalnya ya, untuk penggemar babi, Desa Kenderan dikenal dari begenyol khas Kenderan. Apakah begenyol itu? Begenyol itu jadi masakan babi yang diolah dari bagian dalamnya babi. Nah, kemudian di Desa Tegalalang itu juga banyak sekali, apalagi Desa Tegalalang dikenal sebagai the longest street art short street in the world, yang artinya untuk jenis makanannya pun sangat-sangat beragam. Di sana ada yang namanya jaju Bali-nya juga luar biasa, lak-laknya juga luar biasa. Nah, untuk di Desa Taro, kekhasannya tadi selain makanan yang sudah disajikan oleh Pak Tut Wardana, juga ada lagi yang khusus di sana, yaitu namanya lak-lak. Kok jadi lak-lak? Namanya loloh. Nah, minuman loloh ini adalah semacam jus tumbuh-tumbuhan. Nah, bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana? Kalau buat saya itu rasanya segar sekali jus tumbuhannya ini. Kemudian cara bikinnya gimana? Daripada kamu tanya-tanya, nanti di sini nanti jadi acara masak-memasak, mendingan kalian langsung aja datang ke Desa Taro. Gimana cara datangnya? Langsung aja sama tim diaturin, nanti mereka yang akan memberikan solusi dan petunjuk dan cerita dan paket dan segalanya yang kalian butuhkan untuk berkunjung ke desa wisata. Nah, selama acara berlangsung dari awal sampai dengan saat ini, kalian bisa mengirimkan virtual gift yang ada poinnya. Jadi 1 cilok, kalian kirimkan 1 cilok itu artinya 1 poin, 2 pecel 2 poin, 2 nasi goreng 8 poin, 1 martabak itu nilainya 30 poin. Nah, kalian jangan pergi dulu, kita akan ke sesi tanya jawab nih, sambil Pak Juri menghitung poin-poin yang tadi sudah dikumpulkan, yang sudah kalian kirimkan. Oke, kita lihat pertanyaan pertama. Nasi tempong Bali, tempong bukan dari Bali, Bapak, saya. Tempong itu dari Jawa ya? Tunggu, dari mana? Bukan Banyuwangi, Cirebon. Nah, kemudian sate lilit. Oh my God, sate lilit itu luar biasa. Cara buatnya juga simple sebenarnya. Dan kemudian resepnya juga simple, cuman memang rasanya luar biasa. Sate lilit itu ada macam-macam. Ada yang dari ikan laut, kemudian ada yang dari ayam, kemudian ada yang dari babi. Untuk sate lilit itu juga ada filosofinya yang akan nanti diceritakan langsung sama guide-guide-nya. Kalau misalnya kalian mau main ke sini, kalian bisa tanya-tanya kalian bisa tanya-tanya mengenai filosofi makanan-makanan yang ada di Bali. Berapa lama dari bandara ke Kenderan? Nah, Kenderan, Tegalalang dan Taro itu satu arah, satu jalan. Jadi pertama dari Ubud dulu, Kenderan, Tegalalang, Taro. Nah, itu dari airport ke situ kurang lebih 1,5 jam maksimum dengan macet. Ya, tempong, mohon maaf, dari Banyuwangi. Kemudian ayam betutunya juga di sini spesial sekali. Setiap desa biasanya punya resep sendiri-sendiri, tapi memang setiap nasi campur Bali itu ayamnya pakai ayam betutu.
Kemudian kuliner desa wisata Kenderan. Kuliner desa wisata Kenderan tadi itu yang spesial untuk itu ya begenyol, kita nyebutnya begenyol. Kemudian ada juga yang membuat, ada salah satu warga desa yang membuat, kalau kalian sudah tahu babi panggang, ini ayam panggang. Ayam guling, babi guling ini memang beliau hanya membuat ayam guling saja dan itu rasanya luar biasa. Kemudian tempat-tempat yang dikunjungi di desa-desa tadi apakah milik Pemdes atau swasta? Semua milik Pemdes. Jadi pemerintah desa, ketiga pria-pria pejuang desa wisata ini memang sedang menggalakkan dan merevitalisasi objek wisata yang ada di desa-desanya. Gitu. Jadi dari selama masa pandemi ini memang kami di Bali itu babak belur gitu ya, semua bisnis itu low, pariwisata hampir mati mati suri. Nah, tapi pria-pria ini dan timnya yaitu Pokdarwis Desa Wisata, Pokdarwis itu adalah kelompok sadar wisata, itu tidak hanya berdiam diri. Jadi mereka terus menggali potensi desa, merevitalisasi, kemudian membuat lagi sesuatu yang baru atau merefresh lagi tempat-tempatnya itu agar terlihat siap dan akan menjadi salah satu objek wisata pilihan teman-teman pada waktu datang ke Bali. Jadi teman-teman kalau ke Bali nggak cuma ke Kuta lagi, ke Jimbaran lagi, Nusa Dua atau Seminyak, tapi mulailah coba dilirik desa-desa wisata. Nah, 3 desa wisata ini yang bisa menjadi pilihan dari teman-teman. Seperti tadi di Desa Taro ada konservasi lembu putih. Konservasi lembu putih itu satu-satunya di Indonesia. Kemudian ada konservasi kunang-kunang. Kemudian di Tegalalang tadi ada Longest Art Shop. Jadi kalau kalian mau cari barang-barang art, di Tegalalang itu tempatnya sempurna dan luar biasa sekali. Kemudian di Desa Kenderan, aku akan tunjukkan tempat aku duduk ya. Kenapa Kenderan itu terkenal indah. Tunggu sebentar ya, aku muter karena aku pakai laptop. Ya, jadi inilah kelihatan nggak teman-teman? Pemandangan di desa, di depan kamar di Kenderan. Ini kebetulan saya lagi ada di Duku Village, seperti ini, luar biasa. Nah, kalau misalnya pas lagi ada petani di sini, itu banyak burung heron atau burung kuntul yang mengikuti petani kemana-mana. Wih, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi kalian memang harus ke sini. Harus ke 3 tempat ini. Kemudian di Bali ada yang jual enak, ya banyak. Berapa lama? Tadi sudah dijawab. Sorry. Nasi pedas itu memang dari Bali. Jadi nasi pedas itu ada beberapa tempat yang menjual nasi pedas. Misalnya nasi pedas Bu Oke, nasi pedas Bu Andika, atau nasi ayam Ibu Mangku, itu juga ada di Ubud. Kemudian ya mau nostalgia makanan baru, kemarin aku makan nasi pedas Bu Andika, rasanya tidak berubah, datanglah. Rumah mewah mepet sawah, oh tidak mewah, karena khasnya lah di 3 tempat ini adalah karena kontur tanahnya itu naik turun dan banyak jurang, jadi memang kekhasan dari 3 desa ini untuk homestay-nya atau untuk view-nya adalah pemandangan seperti tadi, sawah. Jadi kalau dibilang mewah, ya mohon maaf, memang alam memberikan segala kemewahan yang ada kepada kami di Bali. Kemudian bangun tidur melihat indahnya sawah, ya banyak homestay, banyak hotel yang mempunyai tempat yang spesial seperti ini. Tempat saya sekarang lagi live itu ada di Duku Village Villas and Art. Kebetulan memang tempat kamarnya langsung menghadap ke sawah.
Kemudian selesai belanja di Joger langsung makan nasi pedas di Bu Andika. Nah, kalau belanja lagi oleh-oleh, saya sarankan langsung di Tegalalang. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan kepada dari teman-teman kepada teman-teman di desa? Pandemi cepat selesai, yuk kita ke Bali, ayo. Dan serunya lagi, sekarang kan sudah ada bis Trans Dewata. Nah, kalau kalian teman-teman mau naik bis, itu Trans Dewata itu dari Terminal Ubung ke Monkey Forest, kalian turun di Monkey Forest, kemudian teleponlah teman-teman di Desa Wisata Taro ini, atau di Desa Wisata Tegalalang, atau di Kendra. Nanti kami yang akan menjemput, kami bisa menjemput kalian di sana. Mau tanya di Kendra, Melukat, apakah ada waktu-waktu tertentu? Ya, waktu-waktu tertentu itu disesuaikan sebenarnya dengan hasil diskusi dengan Pak Mangku. Tapi untuk jelasnya, Pak Wayan Dumya, Pak Wayan Dumya, masih on kah? Ya, jadi sebelum melukat, jadi teman-teman. Oke, halo, yes. Pak Wayan Dumya, ini ada pertanyaan. Ya. Melukat, apakah ada waktu-waktu tertentu? Yes, jadi melukat itu harus dalam waktu tertentu, ya. Jadi acara melukat itu diawali oleh atau dengan bertanya dulu kepada katakanlah pemangku atau orang pintar, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang yang melukat itu. Jika misalnya seorang pemangku, saya harus melukat karena apa? Karena misalnya otonan saya atau hari lahir saya misalnya kurang bagus. Jadi saya harus melukat pada hari lahir saya. Itu selalu salah satu contoh kunci. Ya. Kemudian ada lagi yang kalau berdasarkan misalnya orang pinter gitu ya, atau orang sakit nggak berhenti sakitnya itu udah ke dokter sekian kali, udah kemana-mana kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tiba-tiba nanya ke orang, oh ini ada persoalan di sini. Tolong dia melukat ke sana pada hari ini dengan sarana ini. Gitu ya. Jadi pada dasarnya, pada intinya melukat itu memang harus pada waktu tertentu. Bahkan ada ekstrimnya, jamnya juga harus tertentu gitu ya. Diharuskan dilakukan pada jam 12 malam misalnya, atau jam 12 siang dan lain sebagainya. Jadi demikian Bu Len yang bisa saya sampaikan. Tambahin. Oke, terima kasih banyak Pak Wayan Dumya. Semoga Pak Reza itu menjawab pertanyaan Pak Reza. Saya minum dulu ini teh yang saya campur dengan jahe merah buatan dari teman-teman KWT di Tunggal Putri di Desa Taro. Nah, jahe merah ini sangat berguna bagi tubuh, terutama sedang musim COVID begini, karena itu membuat tubuh terasa lebih hangat. Jahe merah lebih pedas daripada jahe putih rasanya. Nah, buat teman-teman yang mau pesan jahe instan, silakan diklik tombol belinya di situ. Nanti teman-teman dari tim GoPlay yang akan membantu. Selain itu, jahe merah aku juga biasanya minum ini nih. Bir Pletok namanya. Nah, Bir Pletok juga sama, itu sebenarnya minuman khasnya Betawi, cuma bahan-bahannya kita ambil juga dari kebun di sini. Nah, itu juga kalau misalnya kalian mau cobain rasanya seperti apa, silahkan diklik tombol beli di bawah ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, pengen keliling desa-desa wisata ke Bali sama teman-teman, tapi nggak tahu desa apa aja, taunya desa wisata anak muda. Semua desa harus dikunjungi. Di Gianyar itu sudah ada 24 desa wisata dengan kekhasannya masing-masing. Kayak misalnya tadi di Kenderan tadi kalian sudah lihat kekhasannya apa, di Tegalalang, di Taro. Selain itu masih ada 19 desa lagi yang mempunyai kekhasan masing-masing. Contohnya seperti Desa Wisata Mas. Nah, di sana kan kalian bisa mengunjungi banyak tempat
untuk puppet marketer yang bikin patung. Nah, di sana juga tempat tinggal Pak Made Ade yang bikin the biggest Garuda statue yang biasanya disimpan di kedutaan besar di seluruh dunia. Nah, kemudian kita di sini juga ada, jangan lupa kalau kalian tadi tertarik untuk mengkonsumsi moringa, moringa itu sangat bagus sekali. Jadi selain untuk dikonsumsi sebagai teh, bisa buat campuran masakan, kayak masakan misalnya mau bikin bolu atau mau bikin pasta, itu juga bisa. Bahkan sesimpel membuat teh pun bisa. Gitu. Nah, itu kalian bisa klik di bawah ini, ada tombol beli, silahkan saja langsung diklik tombol beli. Kemudian ada pertanyaan apa lagi? Waktu jam 12 malam jauh sekali. Apakah teman-teman ada lagi? Nah, sebagai informasi teman-teman, 3 desa wisata ini, Pokdarwisnya saling bergandengan tangan mengadakan suatu acara, yaitu Bali Gastronomy Expedition 2021. Nah, acara pertama akan dilaksanakan di Desa Wisata Taro pada tanggal 26 April sampai 2 Mei. Acara puncaknya tanggal 1 sampai 2 Mei. Nah, di acara itu akan ada kompetisi memasak. Dan untuk tingkat SMK, LPK, desa, dan umum. Selain juga itu ada kompetisi fotografi khusus untuk makanan, kemudian kompetisi beverages, cocktail. Jadi di dalam kompetisi itu kategorinya nanti ada mixologi, kemudian ada juggling atau slam. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk pendaftaran dan detail dilanjut mengenai Bali Gastronomy Expedition, teman-teman bisa klik ke www.bali-gastronomy-expedition.com atau bit.ly/BGE huruf besar BGE huruf besar 2021. Oke, ini Pak Wayan, tadi ada yang nanya makanan khas dari Desa Kendran. Coba kita colek Pak Wayan Lumia. Pak Wayan Lumia, Anda sedang makan siang di mana ini? Pak Wayan Lumia? Lagi makan siang ya? Salam Mbak Leta. Oh, ada Pak Arke. Lagi makan siang kah? Ya, ini kita sedang berada di Bekinyol Manuago ya. Oke. Ini yang makanan khas Kendran ya? Kita lihat langsung ya. Di sini ada Bekinyol Manuago, yaitu olahan daging babi yang sangat khas sekali rasanya, dan rasanya memang beda di tempat yang lainnya. Di sini kita dibuat di rumahnya langsung. Bila rekan-rekan mau ke sini dapat makannya, juga dapat lihat bagaimana style rumah Balinya juga ada di sini. Wow, keren banget. Itu langsung di dapurnya ya Pak ya? Ya langsung ya. Oke, kayak apa sih bentuknya Beginyol? Nanti kita lihat, ini sedang adon lawarnya. Lawar jadi campuran dari rempah-rempah, bumbu-bumbunya, kelapa, juga ada pepaya mudanya, daun-daunan, dikombinasikan jadi satu, rasanya wow sekali. Ini lawarnya boleh, beginyolnya ada begitu ya? Ya. Sini. Beginyol saya tunjukin dulu, ini beginyolnya sekarang ya. Aduh, ini luar biasa nih. Nah, inilah beginyol, wow. Amazing ini, amazing. Ya. Amazing sekali. Jadi beginyol itu adalah daging babi di bagian-bagian tertentu dari tubuh babi itu dipotong-potong, kemudian dimasak secara matang bener gitu ya, sampai sangat enak dinikmati gitu, dan bumbunya itu meresap sekali ke dalam daging. Itulah babi genyol yang menjadi khas Manuago. Nanti izinkan kami menikmatinya di sini gitu ya. Minta maaf bagi yang muslim, teman-teman yang muslim minta maaf gitu ya. Ini haram banget gitu ya.
Tapi bagi yang ada yang tidak non Muslim datang ke sini, tetapi jangan kecewa bagi teman-teman yang Muslim, ya, karena di sini juga ada ayam betutu, bebek betutu yang nggak kalah enaknya, nggak kalah lezatnya dari pada babi kinori. Oke. Kendran itu punya kuliner yang luar biasa, Bu Lenita, teman-teman Aturinas juga ya, yang lagi nonton sekarang. Ayo datang ke desa Kendran, tepatnya di Desa Adat Manuapue. Di sini ada banyak kuliner yang sangat menjanjikan dan menggugah. Terima kasih banyak Pak Dubes. Selamat makan siang. Terima kasih. Bagi teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan umumkan pemenangnya nih, pemenang gift-nya dengan total poinnya. Wow, total poinnya banyak sekali. Tapi mohon maaf, kita hanya bisa memilih 3 orang saja. Jadi pemenang ketiganya yang mendapatkan masker dan gelang adalah Elza Hidayat dengan total poin 29. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua adalah Komang dengan total poin 31. Yang pertama dan berhak mendapatkan kaos atau t-shirt dari Atorin adalah Mbak Cica dengan total poin 31. Selamat bagi teman-teman yang sudah memenangkan kompetisi token tadi. Terima kasih untuk waktunya. Kami tunggu kunjungannya ke desa-desa kami. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol CHSE. Oke, bye. Sampai ketemu lagi. Will you fry?